Kisruh di Mendikti Saintek yang dipimpin oleh Menteri Satrio menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah betul bahwa Menteri Satrio itu begitu arogan sehingga kemudian juga menimbulkan masalah dalam kepemimpinannya di sana dalam usaha untuk bersih-bersih di Mendikti, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah betul juga persoalan-persoalan yang tampaknya hal-hal yang tidak terkait dengan tugas-tugas daripada kementerian itu, secara khusus masalah kerumah tanggaan itu, nah saya juga tidak tahu bagaimana itu bisa menjadi konsumsi publik. Dan kemudian ada suatu fenomena baru di mana viral video usaha-usaha untuk mempublikasikan sesuatu yang framing atau buat framing dari kepada seseorang yang kita tidak sukai itu menjadi sesuatu biasa. Dan menurut saya ini akan menjadi sangat persoalan-persoalan besar yang perlu diantisipasi untuk kita semua. Jadi memang pada satu sisi ada sebuah kebebasan. Artinya adalah korban saat ini bebas ya, dengan fasilitas informasi ya, itu untuk bisa membela diri, menyatakan diri benar. Seperti misalnya para pegawai Mendikti ya, yang katanya dipecat, dirotasi, dimutasi, dan kemudian menimbulkan keresahan. Dan kemudian fasilitas-fasilitas itu memang sah-sah saja. Tetapi memang kemudian ketika yang disasar adalah orang-orang yang memang cukup paham dengan hal itu dan mempunyai jaringan-jaringan yang lebih luas lagi. Kemudian jadi pertanyaan adalah apakah bisa jaringan-jaringan seperti yang terkait dengan persoalan-persoalan bagaimana seseorang memiliki kekuasaan, kekhususan untuk diperlakukan secara berbeda, itu bisa di negeri ini. Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semuanya. Karena itu peristiwa demonstrasi yang terjadi di Mendikti Saintek dan juga peristiwa pemberhentian pegawai dan segala macam itu rotasi dan juga mutasi yang masih belum terlalu jelas. Karena dikatakan pegawai yang diberhentikan itu ternyata tidak diberhentikan. Tetapi selanjutnya Menteri Mendikti itu mengatakan tidak pernah memberhentikan. Yang ada adalah rotasi dan mutasi. Tapi memang kemudian dalam diskusi-diskusi korban yang merasa diberhentikan itu mengaku dia diberhentikan. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua. Apakah memang betul itu terjadi seperti itu? Jadi menurut saya, nah harusnya adalah prosedur-prosedur yang benar itu juga bisa diklarifikasi ya, sehingga dengan demikian menurut saya juga pegawai juga tidak tertekan ya. Kemudian juga ya, pemimpin juga tidak bisa diserang begitu saja, karena saya melihat di negeri ini para pemimpin juga menjadi sasaran tembak ya. Dan kita juga nggak tahu apakah orang-orang yang menyerang sasaran tembak seperti peristiwa Jokowi begitu yang diserang, saya juga nggak tahu di balik itu kan ada lain. Nah ini kan sepertinya ada skandal ya, ada skandal pejabat pemerintah gitu ya, ada pertarungan di sana. Nah di sini memang menurut saya memang harus perlu ada klarifikasi dari pemerintahan Presiden Prabowo supaya nanti tidak kisru-kisru kementerian itu terjadi dan tidak semua orang juga bisa berbuat semuanya saja seperti itu. Dan kita juga melihat juga sekarang seperti pagar laut juga terjadi seperti ini, kita kebingungan semua. Bagaimana mungkin ada pagar laut orang tidak tahu, ini terjadi dan sekarang kemudian dibongkar. Ya, seperti ini kan menjelaskan bahwa antar kementerian itu tidak ada hubungan. Kemudian antar kementerian itu bisa saling menyandra. Seperti juga ketika Hasto kemudian dipanggil KPK dan kemudian akan membongkar skandal pemerintah. Jadi saling menyandra. Jadi kalau saya melihat ya pemerintahan negeri ini tampaknya saling menyandra. Menteri Mendikti yang baru disandra oleh mereka-mereka yang menjadi pegawai di Kemendikti gitu ya. Disandra itu. Dan kemudian juga kita melihat lagi ya sekarang juga peristiwa di Hasto juga ya, menyandra juga sehingga dia katanya tidak ditangkap KPK. Dan kemudian sekarang juga kita bingung juga dengan uh,
mengenai pagar laut ini, ada HGB-nya dan segala macam. Jadi tampaknya pemerintahan ini tidak berjalan dengan koordinasi yang baik. Maka sebetulnya menurut saya, kalau pemerintahan ini mempunyai tupoksi yang jelas ya, dan juga tidak saling sandra dengan kasus-kasus. Nah, saya khawatir juga ketika kasus korupsi saling sandra ini kan menjadi persoalan. Yang terjadi kan adalah menurut saya juga banyak orang juga ketika Hasto tidak ditahan KPK kan berarti sudah sandranya berhasil gitu, karena dia katakan dia akan mengungkap kasus-kasus apa skala-skala besar, berarti kan dia menyandra, dia merasa disandra. Nah, demikian juga di kementerian-kementerian lain, apakah cara-cara seperti ini akan bisa berjalannya pemerintahan dengan baik? Menurut saya ya harusnya pemerintahan itu memiliki aturan-aturan yang jelas, tupoksi yang jelas, dan kemudian juga ya semuanya transparan. Nah, kemudian juga kejadian di Kemendikti ini menurut saya mesti transparan, terbuka, jangan hanya ya selesai damai begitu. Saya juga nggak tahu, bukan berarti saya tidak suka berdamai. Tapi ini gimana nantinya gitu? Bagaimana rotasinya? Bagaimana mutasinya? Kalau kemudian eh, Kemendiktinya tersandra, ya bagaimana kerjaan kita semua untuk pendidikan yang sangat penting ini? Ya kita berharap Presiden Prabowo bisa menata kembali ataupun mengatur para pejabat di kabinetnya supaya ada gerak bersama sehingga masyarakat tidak bingung dengan kepemimpinan yang sepertinya semua orang menjadi pemimpinnya dengan peristiwa Hasto yang menyandra Jokowi gitu dengan kasus-kasusnya ada, kemudian dengan peristiwa Kemendikti, kemudian juga dengan peristiwa pagar laut. Nah, harusnya ada klarifikasi yang jelas sehingga masyarakat tahu bahwa pemerintahan di negeri ini berjalan dengan baik, transparan, dan siap ada yang bertanggung jawab, jelas, akuntabel begitu. Ini kita harapkan dari pemerintahan Indonesia ini. Karena banyak hal yang perlu dimajukan untuk negeri ini. Dan negeri ini perlu untuk bergerak bersama-sama memajukan Indonesia, menjangkau Indonesia emas yang kadang kita masih merasa apakah mungkin. Apalagi dengan 2000 ya 46 gitu ya, yang katanya Indonesia bebas korupsi, apa betul gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan sih itu terjadi. Terima kasih.